Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya Lia akan membahas mengenai integrasi, interferensi, alih kode dan campur kode dalam kajian sosiolinguistik. Mari kita simak bagaimana fenomena ini memengaruhi interaksi sosial dan membentuk dinamika komunikasi dalam interaksi di masyarakat. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat melihat bagaimana bahasa mencerminkan hubungan sosial dan identitasnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Masyarakat bahasa merupakan istilah yang merujuk pada suatu kelompok manusia atau sosial geografis di mana anggotanya saling berkomunikasi secara teratur dengan wujud yang sama. Jika terjadi komunikasi antar individu dari masyarakat bahasa yang berbeda, hal ini mengharuskan seorang penutur untuk melafalkan suatu bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua individu dari masyarakat yang berbeda tersebut. Pada akhirnya, proses ini akan membuat individu menjadi seorang bilingual yang memiliki kemampuan untuk melafalkan dua bahasa sekaligus. Dalam diri seorang bilingual terjadi sebuah kontak bahasa, yaitu sebuah kondisi saat pelafalan melafalkan dua bahasa yang dikuasainya secara bergantian. Jenis bahasa yang dilafalkan tentu didasari pada keperluan pemakaian bahasa dalam berkomunikasi. Misalnya pada seseorang yang menguasai bahasa Jawa B1 dan bahasa Indonesia B2, jika lawan bicaranya sama-sama memiliki kemampuan berbahasa Jawa, ia akan menggunakan bahasa Jawa. Namun jika lawan bicaranya merupakan individu dari daerah Indonesia yang lain, ia akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk berkomunikasi. Dalam masyarakat bilingual, selain terdapat gejala interferensi dalam pemakaian berbahasa, juga terdapat integrasi unsur-unsur bahasa kedua atau sebaliknya. Integrasi bahasa merupakan fenomena kebahasaan yang menguntungkan bagi bahasa penerima karena akan memperkaya bahasa tersebut. Misalnya bertambahnya kosakata, perluasan makna kata, dan sebagainya. Kedua fenomena bahasa dalam masyarakat bilingual yakni interferensi dan integrasi masih merupakan topik yang menarik untuk dikaji, mengingat keduanya merupakan fenomena kebahasaan yang pasti akan terjadi dalam masyarakat bilingual. Pergantian pemakaian bahasa secara berulang-ulang tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa kondisi di mana pelafalan tidak mampu untuk membedakan atau memisahkan unsur-unsur dari dua bahasa yang dikuasainya. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya transfer atau pemindahan unsur bahasa dan berujung pada percampuran kedua unsur kaidah bahasa tersebut secara tidak terkontrol. Kondisi ketidaknyamanan seorang bilingual dalam memisahkan unsur-unsur kedua bahasa yang dikuasai akan menimbulkan kesalahan berbahasa yang disebut dengan interferensi bahasa. Manusia sebagai makhluk sosial sejatinya senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan tersebut, manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi guna menunjang berjalannya segala aktivitas. Seiring berjalannya waktu, dengan aktivitas manusia yang semakin beragam, bahasa sebagai media interaksi juga mengalami perkembangan. Manusia tidak hanya dituntut untuk menguasai satu bahasa saja, melainkan juga harus menguasai bahasa-bahasa yang lain. Indonesia merupakan salah satu negara dengan berbagai suku dan budaya seperti suku Jawa, Betawi, Sunda, Batak, dan lain-lain. Setiap suku di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal tersebut memengaruhi banyaknya jumlah masyarakat tutur Indonesia yang dapat mengakibatkan terjadinya kontak bahasa dan peristiwa kebahasaan termasuk interferensi dan integrasi. Dalam masyarakat bilingual, lazim terjadi fenomena kebahasaan berupa interferensi dan integrasi. Kedua fenomena kebahasaan ini muncul karena terjadinya kontak dua bahasa, yakni bahasa pertama dan bahasa kedua. Saling kontak tersebut bisa berdampak merugikan atau bahkan menguntungkan. Jika kontak bahasa terjadi dan unsur bahasa pertama atau kedua yang digunakan oleh penutur bahasa bilingual ternyata berbeda, hal ini disebut sebagai interferensi dan dapat mengakibatkan kesalahan berbahasa. Sebaliknya, jika kontak bahasa yang terjadi dan itu berarti
terjadi peristiwa peminjaman atau penyerapan unsur-unsur bahasa pertama ke bahasa kedua atau sebaliknya. Dan ternyata itu berdampak positif, yaitu memperkaya bahasa pertama atau kedua. Fenomena ini disebut sebagai integrasi. Sebelum membahas tentang hakikat interferensi bahasa, perlu diketahui bahwa dalam fenomena ini terdapat 3 komponen penting, yaitu bahasa sumber atau donor, bahasa penerima, dan unsur bahasa yang terserap. Yang disebut sebagai bahasa sumber merupakan bahasa yang menginterferensi bahasa penerima. Jadi, unsur-unsur bahasa yang ditransfer ke dalam bahasa lain berasal dari bahasa sumber. Bahasa penerima merupakan bahasa yang menerima unsur-unsur bahasa yang diinterferensi. Sedangkan unsur bahasa yang terserap adalah bentuk-bentuk kaidah, tingkatan bahasa yang terserap dan menjadi bukti bahwa antara kedua bahasa tersebut terjadi sebuah interferensi. Becker menyebut fenomena interferensi bahasa dapat dijumpai pada individu yang memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa atau bilingual, di mana interferensi merupakan keadaan di mana seorang mencampur bahasa kedua dengan bahasa jati mereka. Istilah bahasa jati merupakan istilah yang merujuk pada bahasa ibu, yaitu bahasa yang dipelajari sebagai bahasa pertama, sedangkan bahasa kedua merupakan bahasa setelah bahasa ibu. Jadi, interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau feature dari bahasa sumber. Biasanya bahasa ibu atau bahasa yang lebih dikuasai untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Proses ini dianggap sebagai hal yang negatif dalam perspektif kemurnian bahasa karena dapat mengganggu atau merusak tatanan bahasa yang sedang digunakan dalam pertuturan. Penyebab interferensi bahasa secara umum terjadi karena seorang bilingual tidak bisa memisahkan unsur-unsur antara bahasa ibu dengan bahasa kedua. Interferensi dapat terjadi saat seorang bilingual mengalami kendala dalam melafalkan bahasa kedua yang kemudian proses kognitif cenderung membawa fitur-fitur bahasa ibu yang lebih dikuasai untuk membantu dalam proses pelafalan. Menurut Weinreich menyebutkan setidaknya ada 7 faktor yang melatar belakangi terjadinya interferensi. Faktor-faktor tersebut adalah kedewibasaan penutur bahasa, yaitu kemampuan melafalkan 2 bahasa yang merupakan sumber terjadinya interferensi bahasa. Seseorang yang hanya menguasai satu bahasa tidak akan dijumpai fenomena interferensi. Tapi dalam diri seorang dwibahasawan akan menyebabkan terjadinya proses atau kontak bahasa, yaitu peristiwa pemakaian 2 bahasa secara bergantian sehingga berpeluang terjadi interferensi berbahasa. Yang kedua adalah tipisnya kesetiaan penutur bahasa, yaitu rendahnya kemampuan atau pengetahuan pelafalan atas kaidah bahasa penerima. Hal tersebut nanti akan berujung pada pengabaian kaidah-kaidah bahasa penerima yang kemudian akan terjadi pengambilan unsur-unsur bahasa sumber atau bahasa ibu. Akhirnya bahasa penerima yang dilafalkan baik secara lisan maupun tertulis akan terinferensi oleh bahasa ibu dalam berbagai macam bentuk secara tidak terkontrol. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima, yaitu tidak tercukupi kosakata bahasa penerima tergantung pada kemampuan individu dalam mempelajari kaidah berbahasa. Pada dasarnya, seorang mempelajari bahasa kedua dilatar belakangi untuk tujuan tertentu yang menunjang kehidupannya. Karenanya, proses pembelajaran juga disesuaikan atas keperluan tersebut. Jika individu berada dalam situasi kehidupan yang berbeda, namun masih dalam koridor bahasa kedua yang dipelajari, tentu juga akan menambah jumlah kosakata yang harus dikuasainya. Yang keempat adalah menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. Beberapa kosakata yang jarang digunakan individu lama-kelamaan akan menghilang.
Jika hal ini terjadi, jumlah kosakata yang dikuasai oleh pelafal akan berkurang sehingga akan memengaruhi kemampuan dalam melafalkan bahasa. Sama seperti kasus pada poin sebelumnya, jika pelafal mengalami kendala melafalkan atau hilang, pelafalan akan mengambil unsur dari bahasa ibu yang kemudian akan terjadi proses interferensi. Yang kelima adalah kebutuhan persamaan kata atau padanan kata yang bermakna sama merupakan sarana atau variasi untuk berbahasa. Penggunaan sinonim sangat penting dalam berbahasa, di mana bertujuan untuk menghindari pemakaian kata yang sama secara berulang-ulang agar tidak terjadi kejenuhan. Karena tergolong penting, pemakaian bahasa sering melakukan peminjaman kosakata dari bahasa sumber untuk memberikan sinonim pada bahasa penerima, sehingga terjadilah interferensi. Kegiatan peminjaman dilakukan oleh pemakai bahasa lantaran ketidakmampuan untuk mencari padanan kata pada suatu bahasa yang sama. Oke, selanjutnya adalah prestise. Bahasa sumber dan gaya bahasa, ada beberapa kondisi di mana pelafalan menganggap bahwa kemampuan menguasai bahasa sumber merupakan sebuah prestise jika ditunjukkan dalam berinteraksi. Hal ini akan memicu terjadinya interferensi pada bahasa penerima, mengingat pelafal akan berupaya untuk menyisipkan beberapa unsur-unsur bahasa sumber guna menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan pelafalan berbahasa. Jadi fenomena ini berujung pada timbulnya sebuah gaya dalam berbahasa. Ya, faktor selanjutnya yaitu terbawa kebiasaan bahasa ibu. Faktor terbawanya kebiasaan bahasa ibu terjadi karena kurangnya kemampuan pelafalan untuk berbahasa dengan bahasa penerima. Tingkat kemampuan bahasa ibu yang tergolong tinggi akan memengaruhi pelafalan bahasa penerima yang tergolong lebih rendah saat menghadapi sebuah hambatan dalam berbahasa. Halo semua, jadi kali ini aku pengen nunjukin gimana cara aku pakai jilbab segi 4. Setelah aku lipat segitiga, aku coba tarik dan mastiin kanan kiri dia panjangnya sama. Habis itu aku tarik ke belakang dan mastiin ada sisa. Halo semua, jadi kali ini aku pengen nunjukin gimana cara aku pakai jilbab segi 4. Setelah aku lipat segitiga, aku coba tarik dan mastiin kanan kiri dia panjangnya sama. Habis itu aku tarik ke belakang dan mastiin ada sisa. Bahasa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bilingual. Dengan demikian, terjadilah masyarakat bahasa yang dwibahasawan atau bahkan multibahasa. Penguasaan dua bahasa atau lebih oleh seseorang penutur bahasa ternyata membawa dampak, yaitu terjadinya transfer atau unsur-unsur bahasa, baik transfer negatif maupun transfer positif. Transfer negatif akan melahirkan interferensi, sedangkan transfer positif menyebabkan terjadinya integrasi yang sifatnya menguntungkan kedua bahasa karena penyerapan unsur dari suatu bahasa yang dapat berintegrasi dengan sistem bahasa penyerap. Integrasi merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dipakai dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Penerimaan unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus berintegrasi memerlukan waktu dan tahap yang relatif panjang. Pada mulanya, seorang penutur menggunakan unsur bahasa lain itu dalam tuturannya sebagai unsur pinjaman karena merasa diperlukan. Misalnya, dalam bahasa B1-nya yaitu unsur bahasa yang belum dapat ada padanannya juga, tetapi dia juga tidak mengetahui. Kalau kemudian unsur
asing yang digunakan itu bisa diterima dan digunakan oleh orang lain, maka jadilah unsur tersebut berstatus sebagai unsur yang berintegrasi. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Oleh sebagian sosiolinguis, masalah integrasi merupakan masalah yang sulit dibedakan dari interferensi. Salah satu langkah untuk dapat membedakan adalah dengan menggunakan kamus sebagai acuan. Maksudnya, apabila bentuk interferensi atau komponen serapan telah berada di dalam kamus bahasa penerima, maka dengan demikian komponen tersebut mengalami integrasi. Namun sebaliknya, apabila belum menjadi bagian dalam kamus, maka komponen tersebut masih dalam proses interferensi. Proses integrasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu integrasi audial. Integrasi secara audial mula-mula penutur Indonesia mendengar butir-butir leksikal itu dituturkan oleh penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya. Apa yang terdengar oleh telinga itulah yang diujarkan lalu dituliskan. Oleh karena itu, kosakata yang diterima oleh orang tersebut seringkali menampakkan ciri ketidakteraturannya bila dibandingkan dengan kosakata aslinya. Yang kedua yaitu integrasi visual. Integrasi yang penyerapannya dilakukan melalui bentuk tulisan dalam bahasa aslinya. Lalu bentuk tulisan itu disesuaikan menurut aturan yang terdapat dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Integrasi penerjemah langsung yaitu integrasi dengan mencarikan padanan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia. Dan selanjutnya adalah integrasi penerjemah. Jadi konsepnya integrasi ini dengan cara meneliti kosakata asing itu lalu dicarikan konsepnya ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya medication yaitu serapan dalam bahasa Inggris, lalu dicarikan konsep baru ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengobatan. Nah, itu berarti contoh dari integrasi penerjemah yang dilakukan untuk melakukan kajian terhadap konsep kosakata asing, lalu ditelusuri konsep itu ke dalam tataran bahasa Indonesia. Waktunya, belum lagi kerjaan di rumah, energinya habis gitu kan. Terus gimana kekuatan pikiranku untuk bisa tetap oke, gak apa-apa nah. Peristiwa campur kode dapat terjadi karena diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu 1. Latar belakang budaya serta bahasa ibu yang sama. Yang kedua adalah latar belakang budaya, bahasa atau bahasa ibu yang tidak sama, namun yang bersangkutan memahami komunikasi dalam bahasa yang berlatar belakang tidak sama tersebut. Yang ketiga adalah mempermudah aktivitas komunikasi. Yang keempat, kesamaan lingkungan dan faktor kebiasaan mengenakan bahasa daerah. Campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Termasuk di dalamnya penggunaan kata, klausa, idiom, dan sapaan, dan sebagainya. Campur kode itu terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan, mendukung suatu tuturan yang disisipi dengan unsur bahasa lain. Hal ini berhubungan dengan karakteristik penutur, status sosial, dan latar belakang pendidikan. Biasanya ciri yang menonjol berupa situasi non-formal.
Namun bisa terjadi karena keterbatasan bahasa, ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada padanannya sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain walaupun hanya mendukung satu fungsi. Dikatakan campur kode jika dalam suatu peristiwa tutur, klausa-klausa maupun frasa yang digunakan terdiri dari klausa dan frasa campuran dan masing-masing klausa atau frasa itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri. Campur kode sebagai pencampuran dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa tanpa ada suatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa, yaitu tidak ada paksaan dan berjalan natural. Apabila orang mencampur dua bahasa atau lebih dalam suatu tindak bahasa yang hanya dituntut oleh kebiasaan dan kesantaian, tindak bahasa demikian disebut sebagai campur kode. Campur kode terjadi apabila penutur menyelipkan unsur bahasa lain ketika sedang memakai bahasa tertentu. Istilah campur kode mengacu pada semua kasus di mana unsur leksikal dan fitur gramatikal dari dua bahasa muncul dalam satu kalimat. Campur kode mengacu pada semua kasus di mana item leksikal dan fitur gramatikal dari dua bahasa terjadi dalam satu kalimat. Campur kode dapat terjadi karena berbagai sebab. Multibahasa biasanya menjelaskan alasan terjadinya campur kode karena tidak mengetahui istilah-istilah dalam bahasa tertentu. Campur kode tidak lagi dianggap sebagai kompensasi dari kekurangan linguistik di antara penutur dwibahasa dan multibahasa, tetapi sebagai sesuatu yang wajar fenomena. Campur kode dipandang sebagai inovasi dan mencerminkan kreativitas manusia ketika berekspresi, berperasaan, dan berpikir. Campur kode tidak dilakukan secara sadar seperti halnya manusia selalu menyadari hasil dari sebuah proses. Faktor penyebab terjadinya campur kode ada beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah bilingualisme, yaitu tidak dapat dihindari bahwa kemampuan berbahasa lebih dari satu bahasa merupakan faktor dasar terjadinya campur kode. Sebagian besar penduduk dunia didominasi oleh bilingual atau multibahasawan. Oke, yang kedua adalah pembicara dan mitra berbahasa. Komunikasi adalah proses mengungkapkan ide-ide antara dua orang percakapan. Pembicara membutuhkan mitra bicara untuk berkomunikasi dan campur kode dapat muncul jika keduanya menggunakan dan memahami dengan baik. Yang ketiga adalah komunitas sosial. Seorang individu hidup dan bekerja sama dalam satu komunitas, baik dalam komunitas monolingual maupun dwibahasa. Sekarang sebagian besar komunitasnya adalah bilingual, yaitu dapat menggunakan dua bahasa dalam berinteraksi. Dalam hal ini, individu akan dipengaruhi oleh komunitas sosial secara langsung. Yang keempat adalah situasi. Biasanya campur kode terjadi dalam situasi santai ataupun informal. Situasi ini lebih dekat dengan percakapan sehari-hari dan bagi orang tersebut juga biasanya menggambarkan komunikasi kebiasaan. Yang kelima adalah kosakata. Ada kata yang tidak tepat atau ketika ada kekurangan kosakata dalam suatu bahasa, yaitu ketidakmampuan untuk menemukan kata atau ungkapan yang tepat dalam satu bahasa membuat orang mengubah kata atau frasa dari satu bahasa ke bahasa lain dan dapat digabungkan menjadi satu. Yang keenam adalah prestise. Globalisasi telah menyebabkan orang harus mampu berbicara lebih dari satu bahasa, terutama bahasa Inggris. Bagi anak muda, campur kode menjadi gaya tersendiri yang diharapkan menjadi gaya modern dan edukatif. Mereka mencampur adukan bahasa karena gengsi. Financial goals ditentukan searah dengan tujuan bagaimana keluarga itu akan dibentuk.
Alih kode. Mayoritas orang yang menggunakan alih kode adalah bilingual yang mampu berbicara dengan banyak bahasa. Mereka dapat dengan mudah beralih kode dan menggunakan metode tersebut sebagai sumber daya untuk menemukan cara penyampaian yang lebih baik dari arti yang berbeda. Untuk bilingual, alih kode adalah pilihan linguistik karena mereka mahir dalam kedua bahasa tersebut. Namun, ada peningkatan jumlah bukti bahwa alih kode juga dapat digunakan oleh orang yang kurang mahir untuk mengisi kesenjangan linguistik kapanpun pembelajar bahasa kedua menghadapi masalah kosakata yang tidak cukup. Kedua aspek ini menciptakan perbedaan umum antara alih kode sebagai aset untuk orang bilingual dengan kompetensi tinggi dan dalam kedua bahasa dan sebagai alat perbaikan untuk ketidakcukupan dalam bahasa kedua. Alih kode sebagai upaya untuk menjaga percakapan mengalir tanpa harus jeda atau meninggalkan pesan. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode yang dapat dilihat, yaitu dari faktor penutur, faktor mita tutur, faktor hadirnya penutur ketiga, faktor ingin membagikan rasa humor, faktor ingin sekedar gengsi, adanya perubahan dari situasi formal ke informal atau sebaliknya, yaitu adanya perubahan topik pembicaraan dan lain sebagainya. Faktor penyebab terjadinya alih kode yaitu adanya perubahan situasi dengan hadirnya penutur ketiga dan adanya perubahan topik. Oke, selanjutnya penyebab terjadinya alih kode antara lain yaitu pembicara atau penutur, yang kedua adalah pendengar atau lawan tutur, yang ketiga perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga, dan yang keempat adalah perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya. Yang kelima adalah perubahan topik atau pembicaraan. Alih kode dilakukan oleh penutur dengan maksud-maksud yang tertentu. Alih kode juga merupakan salah satu akibat adanya kontak bahasa. Alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Faktor penyebab terjadinya alih kode yaitu yang pertama adalah pembicara atau penutur. Jadi seorang penutur seringkali melakukan alih kode untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindakannya. Yang kedua adalah pendengar atau lawan tutur. Jadi lawan tutur dapat menyebabkan terjadinya alih kode, misalnya karena si penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa si lawan tutur. Dalam hal ini biasanya kemampuan berbahasa si lawan tutur kurang karena memang mungkin bukan bahasa pertamanya. Kalau si lawan tutur itu berlatar belakang bahasa sama dengan penutur, maka alih kode yang terjadi hanya berupa peralihan variasi, baik ragam, gaya, ataupun register. Kalau si lawan tutur berlatar belakang bahasa yang tidak sama dengan si penutur, maka yang terjadi adalah alih bahasa. Yang ketiga adalah perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga. Kehadiran orang ketiga yang tidak berlatar belakang sama bahasanya dengan bahasa yang sedang digunakan oleh penutur dan lawan tutur dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Yang keempat adalah perubahan situasi dari formal ke informal atau sebaliknya, itu dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Pada ilustrasi di atas, sebelum kuliah dimulai, situasinya adalah tidak formal, tetapi begitu kuliah dimulai yang berarti situasinya menjadi formal, maka terjadilah peralihan kode. Tadinya yang digunakan dari bahasa Indonesia ragam santai, lalu berubah menjadi bahasa Indonesia dengan ragam formal. Kemudian dengan berakhirnya perkuliahan yang berarti berakhirnya juga situasi formal dan kembali ke situasi tidak formal, maka terjadi pula peralihan kode dari bahasa Indonesia ke ragam formal ke bahasa Indonesia santai. Yang kelima adalah perubahan topik. Perubahan topik itu dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Topik pembicaraan merupakan salah satu faktor pada seorang penutur dalam menentukan kode bahasa yang dipilihnya. Udah lagi kayak
nemenin aku walking down the aisle. Iya, jadi bentar. It's an epic photo. Yeah, I was just really happy. And then seeing you get married. Jadi waktu when I was walking kakak down the aisle, she told me, "Dia jangan nangis. Kamu kayak akan merusak makeup kamu." Oke baik, sampai berjumpa lagi. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita untuk memahami mengenai dinamika berbahasa dalam interaksi sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.